ini bagaimana Ustadz agar kita dapat kecanduan baca doa? Karena kita juga seringkali menjumpai orang yang lebih percaya dengan usaha. Yang kita juga mengetahui ada beberapa peribahasa atau motto begitu ya. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kebanyakan orang, beberapa orang tidak kebanyakan ya, beberapa orang itu mengutamakan usaha terlebih dahulu dan daripada doa. Istilahnya apa? Ikhtiar lebih diutamakan daripada doa. Nah, jadi bagaimana Ustaz tips agar kita dapat ketagihan atau kecanduan? Kalau kecanduan itu konotasi negatif, ketagihan atau ya intinya seperti itu Ustaz. Ya. Baik, kami persilakan pada Ustaz Lukman untuk memberikan jawabannya. Iya. Sebelum saya menjawab, maaf tadi akan saya tambah karena rubrik kita juga kaitannya dengan ruqyah. Jadi doa tadi itu bisa untuk meruqyah mandiri, atau kalau kita punya anak, ya, itu yang ada gangguan malas, itu bisa dibacakan itu sambil dielus-elus dadanya atau punggungnya. Misalkan anaknya katakanlah si Fulan, ayo Fulan itu baik ya, yang ini yang bikin malas-malas, yang kecanduan HP dan sebagainya ini ya. Nah itu dielus-elus dadanya sama di kepalanya di sini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu tema malas ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, atau wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, diulang-ulang. Nah, tema-tema malas itu kalau dalam dunia ruqyah biasanya jinnya satu, umumnya yang paling dominan itu adalah di tengah. Kalau bahasa tegapnya di sini namanya di titik kahil. Itu tema-tema malas atau di pundak. Tapi jin tidak selalu di situ. Biasanya juga bisa di antara telinga ini dan di sini. Ini temanya nanti tema bisikan. Nanti dulu mau mengerjakan soal, mau baca Quran, nanti dulu itu biasanya bisikan seperti itu. Atau juga di mata. Ya, jadi tema-tema malas itu yang dikerjain biasanya itu. Nah ya, jadi untuk supaya kita itu kecanduan dengan doa, satu, kita yang tidak bisa terlepas lagi, kita juga berdoa kepada Allah supaya kita dibimbing, diarahkan oleh Allah, diberi khirah, diberi semangat untuk senantiasa zikir. Karena orang kita itu bisa zikir itu tidak semata-mata karena kemampuan kita, tetapi itu semua juga atas pertolongan Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan dosa kecuali juga dengan pertolongan Allah. Itu, jadi itu. Terus supaya kita rajin, senang, itu ya kita banyak berdoa juga kaitannya dengan doa minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, agar senantiasa bimbing aku ya Allah, agar aku senantiasa pandai berzikir, senantiasa mudah untuk berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, ya, agar aku pandai beringat kepada Engkau, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah. Itu penting juga. Minta juga kalau kita sudah lumayan baik, minta tolong sama Allah. Yang doa itu sering kita baca sebelum kita salam di dalam sholat. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang bolak-balikkan hati seluruh makhluknya. Sabit qulubana, sabit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dini, di atas agamamu. Itu sering dibaca dan yakin, ya. Minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Ya, pada waktu kita ditolong sama Allah, itu nanti kita untuk zikir, untuk berbuat ketaatan, termasuk di dalamnya berdoa dan berzikir itu senang. Jadi kapan berdoa? Kalau sudah seperti ini, kita itu rasanya tidak
ada tempat nggak berdoa. Jadi fikuli zamanin wa fikuli makan. Setiap waktu dan setiap tempat. Mungkin tidak saja itu aja. Karena apa? Hati kita, lisan kita dibimbing sama Allah, dibimbing Allah. Lihat orang-orang yang misalkan di jalan, kok kita tidak bisa memberi dia, hatinya berdoa, ya Allah beri dia kebaikan, ya Allah mudahkan dia bekerja, ya Allah. Terus ada kejadian seperti orang di situ laki-laki dan wanita bukan mahram, kemudian boncengan dan sebagainya, berpegang dan sebagainya. Kita juga berdoa, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari hal seperti itu, mudah-mudahan hal seperti itu diberi hidayah, ya Allah. Jadi doa itu nanti kalau sudah intinya banyak doa, jadi tidak ada waktu tidak berdoa. Masya Allah, itu nyambung sekali, ya. Makanya pengaruh doa itu sangat-sangat dahsyat, ya. Jadi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tanda-tanda ulul albab yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang ulul albab, ya, kalau melihat keagungan Allah, melihat apapun, mereka itu senang atau senantiasa berzikir. Kapan? Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan. Pada waktu berdiri atau berduduk atau berbaring atau dalam kondisi apapun. Nah, juga pelajari arti doa. Pada waktu kita tahu artinya doa dan keutamaan doa, kita pasti senang terus, ya, senang. Jadi gitu loh. Jadi kita maknai. Jadi jangan cuma kita itu membaca doa tanpa tahu maknanya, tanpa tahu keagungannya. Pada waktu kita tahu makna dan keagungannya, mesti kita senang. Contoh, habis sholat kita mau lancing, habis sholat langsung kencing, tidak zikir. Kalau kita tahu tentang makna, kita tidak mau gitu, mesti dikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar. Kenapa? Tahu artinya, tahu keutamaannya. Siapa yang baca 33, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, dosanya oleh Allah semua dihapus. Nah, pada waktu itu senang kan? Habis sholat kita baca kursi sekali. Kata Rasulullah apa? Kalau dibaca setelah subuh, Allah jaga mulai subuh sampai sore dari gangguan jin. Kalau dibaca ayat kursi sekali, Allah jaga mulai sore sampai pagi. Jadi seperti itu. Supaya apa? Kalau pada waktu kita seperti itu, Masya Allah, nanti kita akan ketagihan senantiasa berdoa. Bahkan kalau kita pas ghaflah, pas lalai, kita sedih, ya Allah, kenapa ya Allah aku tadi tidak berdoa? Kenapa ya Allah, kenapa aku tidak zikir? Seperti itu. Jadi bro, nggak enak. Bukan hanya untuk ukuran jam, menit pun kita terasa kalau sudah kecanduan. Makanya ya Hayy ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang layak yang tidak mati, Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri, yang ngatur seluruh makhluknya. Birahmatika astaghfir, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah. Aslih li sa'di kullahu, ya Allah perbaiki semua keadaanku, tata hidupku ya Allah, tata keluargaku ya Allah, tata anakku ya Allah, tata muridku ya Allah. Wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan ya Allah diri kami sendiri, walau tarfata ain, walaupun sekejap mata. Ya Allah, jangan kau biarkan aku ini sedetik saja, 2 detik saja, apalagi 1 jam, tidak ingat Engkau ya Allah. Nah, itu bisa karena pertolongan Allah. Kalau kita, jangankan 1 jam, 1 detik, 2 detik, 1 menit, tidak ingat Allah, kita bisa disaut sama setan. Seperti itu. Nah, seperti itu akhirnya Rasid. Jadi minta tolong Allah, minta tolong pelajari apa maknanya, apa keutamaannya, apa fadilahnya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti orang itu senang sekali berdoa, karena tidak ada kata-kata percuma dalam berdoa.